Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi udah hadir tepat waktu. Ibu mohon maaf tadi internet nggak tahu kenapa tiba-tiba down. Mungkin kalian juga sekali-sekali ada masalah yang sama. Hari ini kita mau lanjut ke materi kita yang terakhir, yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Ya, terkait dengan ukuran penyebaran data ini sebenarnya mirip ya dengan yang sebelum-sebelumnya kita pelajari. Mungkin kalian juga udah lihat di handout, itu ada beberapa istilah khusus. Salah satunya kita udah pernah pelajari, yaitu jangkauan. Ya, jangkauan itu termasuk bagian daripada ukuran penyebaran data. Ada yang tahu nggak jangkauan itu apa? Apakah sesuatu yang harus dijangkau atau apa jangkauan? Enggak ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Iya, Bu, sesuatu yang harus dijangkau, Bu. Batasan, Bu. Batasan. Pokoknya batasan gitu. Kayak gitulah. Kayak gitulah pokoknya. Sampai situ kayak gitu. Istilahnya sampai situ, jangkauannya itu sampai situ kayak gitu. Apalagi istilah yang nilai terbesar. Ya, selisih apa? Nilai terbesar. Selisih nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Selisih nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Oke. Apalagi yang kalian tahu? Selain jangkauan, apalagi yang bisa kita ketahui? Nah, ini dia. Ya. Ini kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada jangkauan yang akan kita pelajari hari ini. Ya, selisih nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau ada ring data misalnya dari 30, 31 dan seterusnya sampai 100, maka yang kecilnya 30, yang paling tinggi 100, maka 100 kurang 30 itu jangkauan. Ini kalian perlukan ketika kalian menghitung membuat tabel distribusi frekuensi waktu itu, ya kan? Ini tahap pertamanya. Kemudian yang kedua ada jangkauan interkuartil. Kalau tadi jangkauan selisih dari data terbesar dikurang dengan data terkecil. Sedangkan jangkauan interkuartil yaitu selisih daripada kuartil terbesar. Kan minggu lalu kita udah belajar kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, kuartil paling besar itu kan kuartil atas. Kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Nah, itu adalah jangkauan interkuartil. Kodenya adalah H. Kenapa H? Nama lainnya adalah hamparan. Jadi nama lain daripada jangkauan interkuartil adalah hamparan. Ya. Kemudian ada simpangan kuartil atau KID. Nah, simpangan kuartil atau deviasi ya, deviation kuartil deviation, something like that lah. Kenapa disingkat dengan Q dan D? Itu adalah setengah daripada nilai hamparan. Nah, kemudian ada beberapa istilah lagi yaitu simpangan rata-rata, kemudian varian dan simpangan baku. Nah, kenapa disebut dengan simpangan rata-rata? Itu mereka formula ini membantu kita untuk menentukan ada nggak simpangan atau nilai yang berbeda sendiri di antara nilai rata-rata yang ada. Misalnya di kelas kalian nilai ulangannya ada yang satu orang bagus sekali, beda sama kawan-kawannya, atau satu orang lagi ada yang jelek kali. Nah, itu termasuk ke dalam simpangan rata-rata. Nih, ini ada 2 rumus ya. Untuk data tunggal kita nggak pakai frekuensi, sedangkan untuk data majemuk kita pakai nilai frekuensi. Seperti yang waktu kalian hitung rataan hitung. Nah, kalau kalian lihat dari formula yang ini ada tanda tegak 2 ini. Apa nih tanda tegak 2 ini? Kira-kira tanda apa itu? Di kelas 10 kalian udah belajar tanda mutlak, nilai mutlak. Masih ingat? Halo, suara Ibu bisa didengar? Lupa. Bisa, Bu. Ya. Lupa. Oh, lupa. Jadi ini adalah nilai mutlak. Artinya kalau misalnya hasilnya nanti negatif, misalnya kalian mengurangi nilai X itu nilai tengah ya. Nilai tengah dikurang dengan nilai rata-rata atau X bar,
Kalau hasilnya negatif, maka wajib kalian positifkan. Karena ada tanda mutlak di sini. Maka dia akan menjadi, misalnya -1, berarti jadinya 1. Kemudian kan ada sigma nih, maka ditambah dengan nilai yang di kelas kedua. Nanti ditambah lagi dengan nilai kelas ketiga dan seterusnya. Tergantung ada berapa banyak jumlah kelas. Seperti kalian menghitung min sebelumnya, ya, atau median. Nah, ini untuk data majemuk kita kali dengan frekuensi, dibagi dengan frekuensi. Data majemuk itu sama dengan data kelompok atau data banyak, ya, data yang jumlahnya di atas 30 biasanya. Nah, kalau kalian lihat apa perbedaan formula simpangan rata-rata sama varian. Bedanya sedikit aja. Apa bedanya? Nah, ini dengan ini. Bedanya apa? Simpangan rata-rata itu tanda mutlak. Jadi, sama-sama mengurangi atau menghitung selisih daripada nilai tengah dan nilai rata, tetapi yang pertama kita cuman mempositifkan nilainya, membuat tanda mutlak. Sedangkan di varian kita mengkuadratkannya. Nah, itu dia bedanya. Tapi yang lainnya sama, ya kan? Nah, kalau simpangan baku sama varian kira-kira ada hubungan nggak? Kalau varian kodenya var atau S kuadrat, sedangkan simpangan baku S. Ada kesamaan tersendiri nggak antara simpangan baku sama varian? Ada, Bu. Apa adanya? S-nya kan itu S-nya. Ini yang rumus simpangan baku tuh diakarin. Kalau ini kan dikuadratin, ini diakarin, berarti setengahnya kayak gitu. Setengahnya, akarnya ya? Bukan setengahnya. Akarnya salah bilang. Akarnya ya. Ya, oke, bagus. Jadi memang simpangan baku ini adalah akar daripada varian. Jadi kalau kalian bisa dapat nilai variannya nanti 144 nih misalnya. Maka simpangan bakunya dari akar dari 144, 12. Nah, begitu seterusnya. Ya. Mungkin untuk lebih memudahkan kita lihat saja latihan, ya, latihan berikut. Ini latihan nilainya sama seperti nilai-nilai tabel di post-test kalian, di pretest di soal-soal sebelumnya. Sengaja Ibu buat sama untuk memudahkan kalian membandingkan saja sebenarnya. Ya. Nah, dari 45 data yang ada, data nilai ujian kalian, nilai ulangan, Ibu minta kita sama-sama menentukan jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada bagaimana cara menentukan varian dan seterusnya, dan kawan-kawannya. Mauliza baru bergabung. Nah, ini dia. Ini nilainya, total datanya ada berapa? Kalian udah sering ngerjain ini. Ada berapa? Ada 5 kali 9, ada 45 total datanya yang ada. Nah, untuk kalian menghitung jangkauan, yang pertama sekali kan jangkauan. Jangkauan adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nah, di antara semua data yang ada ini, ya kan? Kalau datanya sedikit, mungkin kita bisa tentukan yang mana nilai terbesar. Gampang kita lihat. Yang mana nilai terkecil. Nah, ini kan datanya banyak, lebih dari 30. Maka kalian bisa langsung menggunakan rumus di Microsoft Excel kalian. Ya kan? Nah, ini ada X max di sini, artinya nilai maksimum, karena kita mau hitung jangkauan dulu. Nah, kalian tinggal buat sama dengan max, kalau mau hitung nilai maksimum. Kemudian kalian buka kurung, kalian blok semua data yang ada. Biasanya kita nggak perlu tutup kurung, kita langsung enter, Excel akan membaca otomatis. Ya, kita enter langsung keluar 89. Ya, maka nilai maksimum yang ada dalam tabel ini, nilai ulangan kalian maksimum adalah nilainya 89. Nah, ketika kalian mengerjakan atau menghitung dengan menggunakan Microsoft Excel, perhatikan sekali settingan Excel kalian, dalam koma atau dalam titik. Ya kan? Kalau Ibu sudah men-setting dalam koma, karena Ibu sedang mengajar matematika dalam bahasa Indonesia, maka Ibu buat menjadi koma. Mungkin di laptop kan masih titik, itu kan bisa juga nanti diseragamkan saja, semuanya titik. Jadi pembacaan koma di Excel itu ada dua, ada koma, ada yang titik. Dalam bahasa Inggris kan koma titik. Nah, dia harus seragam. Kalau satu koma semua. Kalau satu titik, titik semua. Sehingga nanti waktu kita masukin ke rumus, dia akan terbaca. Tetapi kalau kalian masukin di rumusnya koma, sedangkan settingannya kalian titik, itu nggak terbaca. Atau sebaliknya, di rumus kalian buat titik, settingan kalian koma, itu nggak akan terbaca. Jadi perhatikan sekali settingan dari Excel kalian masing-masing. Ya. Itu nilai maksimum. Nah, nilai minimumnya sama saja. Kalau tadi kan max,
Kalau nilai minimumnya maka sama dengan min, minimum ya, singkatan dari minimum. Kemudian kalian pilih datanya, semua nggak ada yang tinggal. Kalian enter akan keluar nilai minimumnya adalah 30. Nah, nilai maksimum sama minimum inilah yang kita gunakan untuk menghitung jangkauan. Nah, untuk menghitung jangkauan dengan menggunakan Excel sama buku dia sama rumusnya ya, nggak ada perbedaan. Di sini Ibu buat kodenya J jangkauan, itu sama juga dengan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Ya. Kita enter, dapatlah jangkauannya 59. Nah, sampai menentukan jangkauan, ada pertanyaan, ada masalah atau mudah dipahami ya? Iya, Bu. Paham. Ya. Iya, Bu. Mungkin jangkauan masih bisa dipahami karena kan udah sering hitung. Nah, H, hamparan atau jangkauan interkuartil nama lainnya. Jadi nanti kalau kalian jumpa dengan masalah ataupun soal misalnya baik itu di soal UTBK, soal UASBN dan seterusnya, itu kode jangkauan interkuartil itu adalah H. Nama lainnya adalah hamparan. Jadi kalau ditanya hamparan, maka pertanyaannya sama yaitu jangkauan interkuartil. Kalau ditanya jangkauan interkuartil juga artinya itu hamparan. Jadi perhatikan baik-baik kodenya, labelnya, juga definisinya yang ada sinonimnya. Ya, maka hamparan dengan jangkauan interkuartil itu sama. Nah, jangkauan dengan jangkauan interkuartil atau hamparan itu adalah selisih daripada kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Maka kita harus menghitung dulu atau menentukan kuartil 1 dari data dan kuartil 3 dari data. Nah, pada kasus ini Ibu hanya menentukan dengan menggunakan rumus Excel, ya. Kalian bisa mencobanya misalnya ini kan ada nomor 2 di bawah nih formula buku. Kalian bisa mencoba dengan menggunakan formula buku untuk menghitung kuartil 1 dan 2 yang kita pelajari minggu lalu di kelas. Ya kan ada rumus kalau kuartil 1 berarti 1/4 kali jumlah data dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi dengan frekuensi kelas kuartil dikali dengan panjang data ditambah dengan tepi bawah kelas kuartil, kan gitu rumusnya. Nah, Ibu di sini hanya menggunakan rumus Excel untuk mempercepat dan mempermudah saja, karena waktu kita juga nggak panjang hari ini. Nah, rumusnya adalah seperti yang telah Ibu ajarin sebelumnya, Ibu kasih tahu, itu sama dengan kuartile. Kuartile, atau Ibu ulang aja lah, sama dengan, kemudian Ibu ketik kuartile, itu akan muncul di sini pilihannya. Kalian pilih yang paling sederhana yang bawah, yang compatibility function. Nah, kurungnya sudah ada, tinggal kalian pilih datanya saja. Kuartile, pilih datanya. Kemudian kalau kita mau hitung kuartil 1, maka titik koma buat 1. Kalau kuartil 2, titik koma buat 2. Kalau kuartil 3, titik koma buat 3. Kemudian tutup kurung. Kemudian kalian enter, dapatlah kuartil 1 adalah 52. Kuartil 3 pun sama, seperti yang tadi, sama dengan kuartile. Kemudian kalian pilih datanya, titik koma 3. Kemudian enter. Maka nilai kuartil 1 adalah 52, nilai kuartil 3 adalah 74. Ya. Nah, setelah kalian dapat ini kalian masukkan ke rumus hamparan. Hamparan itu adalah sama dengan selisih dari nilai kuartil atas atau kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1 atau kuartil bawah. Maka nilai hamparan adalah 22. Jadi selisih antara kuartil yang paling atas dengan kuartil bawah itu adalah 22. Nah, nanti kan mungkin secara langsung nggak akan terlihat ya aplikasinya di pelajaran statistika, karena seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, statistika itu adalah alat saja, matematik itu alat. Kapan dipergunakan? Ketika kalian mengolah data dalam pembelajaran yang lain atau dalam kasus-kasus di pembelajaran yang lain. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, sampai dengan menentukan jangkauan dan hamparan, ada pertanyaan nggak? Atau ada mungkin tanggapan dan seterusnya yang mau ditanyakan yang belum dipahami silahkan. Atau gampang sekali ya sampai menghitung hamparan mungkin nggak ada pertanyaan ya? Gimana? Nggak ada orang ya? Ada orang nggak sih? Nggak, Bu, nggak ada pertanyaan. Oh ya, berarti kalau misalnya diam berarti nggak ada pertanyaan ya. Kalau misalnya mau tanya potong aja ya, karena Ibu nggak tahu kan kita kelasnya virtual, Ibu nggak tahu kalian ada tunjuk tangan apa nggak kelihatan ya. Ya, Oke, nah itu dia untuk menghitung hamparan. Kemudian kita mau menghitung simpangan kuartil atau kodenya adalah quartile deviation. Nama bahasa Inggrisnya quartile deviation atau simpangan kuartil. Kodenya adalah QD. Jadi semua kode ini datangnya dari bahasa Inggris ini. QD, bahasa Inggris, var atau ragam, varian, ya kan. Kemudian S,
Enggak. Jadi QD ini dari simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil itu gampang sekali, adalah setengah dari nilai hamparan. Maka kalian tinggal buat sama dengan, kemudian pilih nilai hamparannya, kalian bagi 2 atau per 2. Ya kan? Enter, dapatlah 11. Maka simpangan kuartilnya adalah 11. Itu setengah daripada nilai hamparan. Ya. Nah, simpangan ya. Kemudian simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata ini sudah mulai kita menggunakan rumus, ya. Rumus ada 2 cara seperti yang sebelumnya juga Ibu jelaskan. Ada cara gampang, kalian tinggal pakai rumus di Microsoft Excel. Untuk simpangan rata-rata, varian dan simpangan baku. Ya, ada cara kedua yaitu formula buku. Yang baris kedua ini kita menggunakan formula yang tadi Ibu jelaskan di PowerPoint. Nah, ini ada tabelnya. Nanti tabelnya akan membantu kalian menghitung nilai simpangan rata-rata, nilai varian, dan simpangan baku dengan menggunakan formula buku untuk data yang kita kelompokkan seperti ini, data majemuk. Sedangkan untuk formula Excel itu untuk data yang kita anggap sebagai data tunggal. Jadi kita hitung per satu data. Nah, kita lihat dulu rumus Excel-nya. Nanti kalau misalnya kalian butuh, Ibu akan share di chat room, ya di Zoom, rumusnya apa-apa saja. Ya. Nah, untuk simpangan rata-rata, rumusnya adalah AVDEV. Tulisannya seperti ini, singkatan dari average deviation. Jadi average itu kan rata-rata, deviation itu adalah simpangan. Maka disingkatlah dalam Excel itu menjadi AVDEV, average deviation. Ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti lupa rumusnya apa, kalian tinggal ketik aja AVDEV, itu akan muncul seperti ini. Kemudian kalian buka kurung, terbuka sendiri kurungnya di situ otomatis. Pilih data yang mau kalian hitung simpangan rata-ratanya, tutup kurung, maka dapatlah hasilnya 12,22. Jadi kalau ada Excel semuanya gampang. Dalam waktu 1-2 detik udah selesai kalian hitung simpangan rata-rata. Nggak perlu mengelompokkan data seperti ini terlebih dahulu. Nah, itu kalau pakai Excel. Ya kan? Cuma kan dalam ujian kita belum dibenarkan di Indonesia menggunakan komputer ataupun kalkulator dalam perhitungan. Ya kan? Itu kesulitan kita di negara yang masih berkembang ini. Sehingga kan butuh ilmu lainnya untuk menghitung secara manual. Tetapi kalau kalian bersekolah di luar negeri, di negara-negara maju, misalnya di Amerika, Eropa, dan seterusnya, Ibu rasa formula buku ini sudah dibuang jauh-jauh. Ya. Jadi kita cuma pakai rumus Excel saja. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama, untuk simpangan rata-rata. Untuk menghitung varian, nama lain varian adalah ragam. Jadi nanti kalau muncul dalam soal atau dalam masalah kalian dalam kehidupan sehari-hari, muncul hitunglah ragam. Berapa sih ragam dari data ini? Itu sama juga dengan varian. Ragam itu bahasa Indonesia, varian itu bahasa Inggris. Jadi disamakan. Nah, rumusnya sama seperti kodenya, yaitu varian itu adalah var. Buka kurung, sama dengan var. Ya, di sini ada pilih varian banyak pilihannya. Ada varian populasi, ada varian sampel. Ya, ketika kalian masuk ke kuliah statistika nanti, kalian mungkin akan menggunakan semua ini. Tetapi kita di SMA cukup menggunakan rumus yang paling sederhana yaitu var saja, compatibility function saja. Var, ya kan, buka kurung, pilih datanya, kemudian enter. Maka varian daripada data nilai ulangan siswa kelas Aceh Singkil atau kelas 12 adalah 223,59. Jadi datanya menyebar sampai ke rank 223,59 secara total atau keseluruhan. Seperti itu. Nah, itu varian. Sedangkan yang terakhir adalah simpangan baku. Nama lain simpangan baku adalah standar deviation. Jadi kalau ditanya standar deviasinya berapa? Nah, itu sama juga dengan simpangan baku. Kalau tadi kan hamparan, nama lain dari jangkauan interkuartil. Ya kan? Kemudian varian nama lainnya adalah ragam. Sedangkan simpangan baku nama lainnya adalah standar deviation atau standar deviasi dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang paling sering kita gunakan dalam menyimpulkan sebuah data di ilmu statistika. Yang terakhir ini yang paling kita sering gunakan. Nah, standard deviation ini adalah pada dasarnya setengah akar daripada varian, seperti yang dijawab sama Adina tadi di rumus formula itu. Nah, tetapi kita bisa menggunakan rumus langsung di Excel, yaitu STDEV atau singkatan daripada standard deviation. Pilihannya ada di bawah sini, ya kan? Kemudian buka kurung, pilih datanya. Data yang mau kita cari standard deviation-nya, kemudian kita enter. Hasilnya adalah 14,95.
Ya, atau kalau kalian nggak percaya, kalian bisa pakai rumus akar dari varian. Kemudian kalian pilih pakai lupa Ibu buat akarnya. Nah, tanda akarnya seperti ini. Maka hasilnya adalah 14,95. Sama hasilnya. Ya kan? Karena dia sebenarnya simpangan baku ini adalah akar daripada varian. Nah, cara buat akar tahu ya. Pagar, akar, pangkat, buka kurung, setengah. Karena dia akar. Dalam Excel kan nggak ada. Sama dengan akar tuh nggak ada. Jadi kalau akar pangkat 2 jadinya pangkat 1/2. Kalau akar pangkat 4 jadinya pangkat 1/4. Begitu seterusnya kalau di Excel. Ya. Nah, sampai dengan perhitungan simpangan baku, varian, simpangan rata-rata, dan seterusnya dengan menggunakan formula Excel, ada pertanyaan atau tidak? Ada? Yang pakai formula Excel dulu. Sekarang kita mau lanjut ke yang menggunakan formula buku yang di PowerPoint tadi. Nggak ada, Bu. Paham. Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Cukup mudah untuk dipahami ya? Kalau Mudah dari saya ya? paham. Ya, oke, good. Mudah Bu di Excel. Mudah di Excel. Nah, sekarang yang nggak mudahnya, yang sulitnya. Ya. Yang sulitnya yang menggunakan formula buku. Ya, Ya. Bu. Kalau ada yang sulit, kenapa harus yang mudah, Bu ya? Sebenarnya kalau ada yang mudah, ngapain harus yang sulit ya? Cuman karena kita tinggal di Indonesia, Bu, Indonesia. negara berkembang, bersabar-sabarlah sampai negara kita maju. Ya kan? Nah, itu tugas kalian, mengubah negara berkembang menjadi negara maju, kan itu. Biar kita semua bisa pakai teknologi, nggak perlu lagi kita pakai yang cara manual, ya kan? Nah, itu dia. Nah, untuk menghitung simpangan rata-rata, kemudian varian, kemudian simpangan baku dengan menggunakan rumus data berkelompok atau data majemuk, kita harus menambah tabel. Jadi tabel waktu kalian menghitung rata-rata kan hanya sampai sini saja. Jadi ada tabel frekuensi, tabel nilai tengah, tabel frekuensi dikali dengan nilai tengah, sama tabel ini baru Ibu tambah yaitu simpangan nilai rata-ratanya, ya kan? Nah, ini adalah yang Ibu baru tambah tadi, yaitu ada XI kurang X bar. Kalau kalian lihat lagi di handout, mana handout kita? Nah, ini handout. Di sini ada komponen XI dikurang X bar, tanda mutlak. Kemudian ada komponen lagi yang untuk varian XI dikurang X bar kuadrat. Sehingga Ibu menambahkan tabel baru yang ada komponen XI dikurang X bar dikali dengan FI, nilai frekuensi di setiap kelas. Beda kelas kan beda frekuensinya. Kemudian yang kedua tabelnya adalah XI dikurang X bar kuadrat dikali dengan frekuensi. Jadi beda-beda kelas beda frekuensinya. Nah, ini dia. Ini yang pertama XI atau nilai tengah masing-masing kelas dikurang dengan X bar. Nah, nilai tengahnya kan udah tahu ya. Nilai tengah 34,5 ini dari 29,5 kurang 39,5, yang di tengahnya berapa? Atau median dari masing-masing kelas. Ya kan? Wah, tadi udah enak sedikit telinganya, udah bunyi lagi mesin tuh. Nah, FI kali XI ini adalah nilai dari perkalian FI yang ini dikali dengan XI yang ini. Ya, ini betul-betul diperhatikan. Kalau bisa digunakan Excel saja biar tidak ada kesalahan dalam penekanan tombol di kalkulator. Kemudian kalian enter, itu akan kelihatan hasilnya. Ini dia. Sedangkan X bar ini adalah sebenarnya nilai FI kali XI dikurang dengan nilai FI, nilai rata-ratanya, ya kan? Jadi Ibu kunci di sini 62,94, kemudian Ibu tarik sama semua untuk mempermudahkan perhitungan di kolom-kolom berikutnya. Jadi X bar-nya sama dia, karena datanya kan sama. Maka nilai rata-rata untuk semua kelas kan bakal sama, ya kan? Nah, yang pertama adalah tanda mutlak XI dikurang X bar. Nah, tanda mutlak ini kalian bisa abaikan sebenarnya, ya misalnya pada kelas keempat, ya kan? Ibu cuma menghitung nilai pengurangan ataupun selisih daripada nilai tengah di kelas keempat dikurang dengan nilai rata-rata daripada data tersebut. Hasilnya adalah 1,56 kok di sini. Ini pun sama, plus hasilnya. Nah, mungkin untuk 3 kelas yang ke bawah, kelas 4, 5, 6 itu tidak masalah. Kenapa? Karena nilainya plus. Jadi X bar-nya tanda mutlak nggak terlalu berpengaruh. Nah, sedangkan untuk 3 kelas pertama ini nilainya sebenarnya negatif. Bagaimana Bu cara menyiasati agar nilainya tidak negatif di Excel kita? Tinggal kalian buat tanda negatif di depan tanda kurung. Seperti itu. Ya kan misalnya nih yang pertama.
Ini yang di kelas pertama, XI kurang X barnya coba kalian hitung ya. XI kemudian dikurang dengan X bar. Nah, hasilnya negatif. Ya kan? Karena hasilnya negatif, sedangkan dia ada tanda mutlak, tidak boleh negatif, maka kalian buat kurung untuk ini, nilai yang ini. Salah. Kemudian kalian buat tanda negatif, artinya dikali dengan negatif 1. Ya kan? Kemudian kalian enter, maka hasilnya akan kembali positif. Begitu juga dengan kelas kedua, ada tanda negatifnya di sini kecil, ya kan? Juga ada di kelas ketiga, karena hasilnya nggak boleh negatif. Nah, ketika di kelas keempat, hasilnya kan udah positif, maka kalian hilangkan tanda negatifnya agar hasilnya tetap positif. Ya, udah paham ya cara menentukan XI kurang X bar dalam tanda mutlak? Ibu, coba ulang yang cara cari X barnya doang. X barnya aja. Heeh. X barnya itu adalah, kalau kalian masih ingat rumus cara menghitung rataan hitung, itu adalah nilai FI kali XI, sigma FI kali XI, dikurang dengan sigma FI, X bar itu. Ya, jadi sama dengan FI kali XI, kan ini udah kita sigmakan ya di bawah sini ya, dibagi dengan nilai FI-nya sendiri. Maka hasilnya adalah 62,94. Ya, tadi Ibu buat tanda dolar sebelum dan sesudah huruf. Kenapa? Agar terkunci ketika Ibu tarik rumusnya ke bawah. Sehingga kita perlu membuat tanda dolar di antara hurufnya. Ya, sebelum huruf dan setelah huruf daripada masing-masing sel Excel. Nanti ketika Ibu tarik dia ke bawah, lebih gampang pakai tanda plus, hasilnya sama. Karena sudah Ibu kunci, nilainya nggak akan lari ke bawah. Nah, gitu dia. Mungkin kamu tadi bingung kenapa ada X bar, ada tanda dolarnya. Ya, nah, itu tujuannya. Kalau kita nggak buat tanda dolar, nanti nilainya akan turun ke bawah juga, mengikuti Excel yang ada. Jadi kalau di sini yang pertamanya di sini, maka yang kedua dia akan turun ke bawah, akan turun lagi ke bawah dan seterusnya. Maka Ibu kunci dengan menggunakan tanda atau lambang dolar. Nah, itu dia. Kayak mana Maula? Ya, Bu, paham. Paham ya? Oke, XI kurang X bar tanda mutlak kita udah tahu hasilnya berapa. Sekarang karena di rumus kita ada frekuensi, artinya frekuensi dikali dengan XI kurang X bar tanda mutlak, maka kita buat satu kolom lagi di sini untuk menghitung simpangan rata-rata, ya kan? Satu kolom lagi adalah hasil perkalian daripada frekuensi di kelas masing-masing dikali dengan XI kurang X bar tanda mutlak di kelas masing-masing. Ini di kelas pertama 85,33. Kemudian kita tarik tanda plusnya sampai ke bawah, hasilnya bakal sama sampai di kelas ke-6. Jadi FI dikali dengan XI kurang X bar tanda mutlak. Nah, nilai inilah nanti, ya nilai sigma FI kurang XI kurang X bar inilah yang kita pakai untuk menghitung simpangan rata-rata yang menggunakan formula buku. Ya kan? Rumusnya kan tadi sigma dari FI kali XI kurang X bar. Sigmanya kan yang udah kita jumlah tadi, totalnya. Ya kan? Kemudian dibagi dengan frekuensi daripada total juga, 45 jumlah data. Hasilnya adalah 11,71 untuk simpangan rata-rata. Ya. Ini kalau misalnya kalian bingung simpangan rata-rata, nah ini dia. Ini rumusnya tadi. Jadi sigma FI dikali XI kurang X bar tanda mutlak. Jadi kita ambil yang paling bawah yang udah kita jumlahin kan sigma. Kita tambah, dapatlah sigmanya. Dibagi dengan jumlah frekuensi kelas. Frekuensi di data tersebut. Ya kan? Berarti ada 45 semuanya data. Maka nilai yang kita sigmakan tadi kita jumlah dibagi dengan nilai 45. Dapatlah simpangan rata-rata untuk data majemuk. Nah, sekarang kita lihat untuk varian. Nah, kalau tadi XI kurang X bar tanda mutlak, yang dua tabel ini untuk menghitung simpangan rata-rata, sedangkan dua tabel yang Ibu tambah ini untuk menghitung varian. Nah, varian yang ini, yang 204,25 ini. Ya, sama aja. Kalau tadi kan pakai X bar, pakai tanda mutlak, sekarang dikuadratkan. Nah, ya kan? Jadi nilai daripada XI kurang X bar dikuadratkan. Nah, tinggal kalian buatnya sama dengan buka kurung dulu. XI-nya yang mana? Ini. Kemudian dikurang X bar-nya ini. Kemudian tutup kurung. Kemudian buat pangkat. Karena dia kuadrat pangkat 2. Kemudian enter.
hasilnya adalah 800,09. Buat tanda plusnya ditarik ke bawah, nah hasilnya akan seperti ini. Ya, ketika kalian hitung sigmanya adalah menggunakan rumus sum, sama dengan sum, total semua data yang ada itu adalah sigma daripada XI kurang X bar kuadrat. Maka hasilnya seperti ini. Nah, karena ini data majemuk atau data berkelompok atau data kelompok, kita harus mengalikannya dengan FI. Sama kayak tadi, ini kan XI kurang X bar dikali dengan FI. Ini pun XI kurang X bar kuadrat dikali juga dengan FI. Ya. Jadi nilai yang kita dapat tadi ini sama dengan nilai ini, kita kali dengan nilai FI yang ini. Ya, kita enter, kemudian kita tarik tanda plus di sudut bawah ini. Nah, kemudian kita cari sigmanya, sum dari semua data yang ada, maka dapatlah sigmanya adalah 99.191,11. Nah, nilai inilah yang kita gunakan untuk menghitung varian di sini. Ya kan? Sama dengan total daripada ataupun sigma daripada FI dikali XI kurang X bar kuadrat, ya kan? Dibagi dengan sigma FI yang ini, yang 45 ini. Kita enter, dapatlah 204,25. Nah, sampai varian gimana? Ibu mau tanya, kenapa Ya. formula Excel sama formula buku beda, Bu, hasilnya? Ya, itu pertanyaan yang sudah ditanya beberapa kali ya sama kawan-kawan yang lain. Kenapa hasilnya beda? Ya, formula Excel ini adalah nilai yang paling akurat. Nah, itu dia. Ya, formula Excel adalah nilai yang paling akurat. Kenapa? Karena dia menghitung sampai berpuluh-puluh angka di belakang koma, dia masukkan ke dalam perhitungan Excel. Sedangkan formula buku ini hanya estimasi, tidak terlalu akurat. Kenapa? Kita membagi data berkelompok untuk memudahkan perhitungan dengan menggunakan estimasi statistika. Jadi kalau misalkan ditanya nilai yang paling akurat yang mana? Yang formula Excel, itu yang paling akurat. Sedangkan nilai formula buku ini tidak terlalu akurat, tetapi bisa kita gunakan untuk sekedar mengestimasi saja, memperkirakan, oh variannya sekitar plus minus segini. Oh, SR-nya sekitar plus minus segini. Oh, simpangan bakunya plus minus segini. Nanti kalau ketika kalian kuliah dan bekerja, kan punya laptop, punya komputer, punya kalkulator dan seterusnya, itu gunakanlah formula Excel atau program daripada kalkulator yang kalian punya. Di kalkulator ada juga programming untuk statistik, kalau kalian pandai menggunakannya. Nah, formula buku ini untuk membantu saja memahami konsep daripada cara mengolah data waktu kalian SD, SMP, SMA. Tapi kalau kuliah, Ibu rasa kita udah nggak pakai lagi, ya. Cuma nanti kan di soal UTBK, kemudian di soal-soal US, UASBN dan seterusnya, itu pasti kan pakai formula buku. Karena kan waktu UTBK kalian nggak bisa bawa laptop ya kan, bareng kalian untuk ngitung-ngitung tuh nggak bisa. Nah, sehingga ini butuh untuk kalian pelajari untuk sebagai langkah awal kalian mempersiapkan masa depan. Nah, ini salah satu langkah awal saja, batu pijakan pertama lah kira-kira kalau ini. Itu ya, Cut ya. Siapa yang tanya Iya, tadi, Bu. kan? Iya. Nah, untuk simpangan baku itu sama kayak tadi. Simpangan baku kan akar daripada varian. Kalau tadi kan kita ambil akar dari varian yang di atas. Nah, untuk perhitungan buku kita ambil dari varian yang di bawah yang pakai Excel, ya kan? Maka sama dengan buka kurung, pilih variannya, tutup kurung, kemudian pangkat, karena akar dari 2, maka pangkat dari 1/2, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya adalah 14,29. Ya, materi kita hari ini cuman ini. Ya kan, silahkan dilihat-lihat kira-kira di bagian mana yang masih sulit untuk dipahami, jadi bisa Ibu ulang gitu. Pakim? Ya? TB itu tepi bawah kelas. Kamu ini hitung apa? Min. Kalau min dah betul ya, nggak perlu hitung TB ya. Median ya. Median hitung dulu kelas mediannya yang mana. Betul lah, minggu lalu kamu datang. Ya kan? Kelas mediannya kamu hitung apa rumusnya? N/2. Kan? N/2 berarti jumlah data ada berapa? 45/2. Berapa?
Ya, yang lain silahkan dilihat dulu ya, handout-nya sama Excel-nya. Nanti kalau ada yang belum paham ditanyakan. 22,5. Coba lihat frekuensinya. Ini 3. Di sini sampai sini frekuensi kumulatifnya berapa? 3 tambah 6. 9. 9 tambah 8 di sini posisinya berapa? 17 tambah 12 29. Berarti posisi 22,5 di mana? Di sini ya. Di kelas keempat. Maka tepi bawahnya adalah 60 dikurang 0,5. Berarti TB kamu 59,5. Jadi tentukan dulu di mana posisi kelas median dari frekuensi kumulatif tadi 22,5. Berarti kan di sini dia letaknya. Sudah ada satu tabel lagi frekuensi kumulatif. Jadi kamu lebih enak di mana sih posisi 22,5? Gitu dia. Jadi kamu tahu di mana posisi 22,5. Ya. Jadi TB itu tahu ya, batas bawah kelas, ini kan batas bawah 60 dikurang 0,5. Maka 59,5. Nanti beda kelas beda TB-nya. Ya. Oke. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan? Nah, ini dia mengulang-ulang lagi rumusnya ya. Kalau emang sebenarnya ini rumusnya cukup gampang untuk kalian ingat polanya kalau menurut Ibu ya kan. Karena memang sama-sama polanya. Bedanya di sini tanda mutlak, kemudian di sini kuadrat, kemudian di sini akar daripada varian. Sedangkan jangkauan kan kalau udah tahu. Jangkauan interkuartil dari namanya interkuartil. Berarti kan jangkauan antar kuartil. Maka kita menghitung selisih Q3 dengan Q1 dan seterusnya. Ya. Ini yang sudah hadir 13 siswa. Ada Nuri, Sophia, Maula, Cid Faiza, Farah, Raisa, Alfi, Asya, Siti, Mauliza, Ferdian, Nur Ramadana, Adina. Ini orangnya ada semua nggak nih? Ya jangan nggak ada orang yang nih, nama doang ada di sini ya. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Bu. Boma, bersuara semua pas dituduh Aman, ada Bu, orang. aman. Nggak bisa dituduh-tuduh kelas ini, langsung bersuara. Oke. Sekarang Ibu mau share Padlet, nanti kalian isi di sana. Ya, pertanyaannya adalah sebutkan satu konsep yang paling mudah kalian pahami. Kita kan udah selesai semua nih belajarnya nih. Ya kan? Nanti kalian sebutkan aja satu konsep di antara semua materi yang paling mudah kalian pahami di ilmu statistika. Yaitu ada di kolom chat. Di kolom chat ada Padlet ya. Silakan kalian klik, nanti di sana kalian bisa menjawab ya apa materi atau satu konsep yang paling mudah kalian pahami dalam ilmu statistika. Ya, terus kenapa konsep itu mudah kalian pahami? Ada beberapa konsep sih yang kalian belajar dalam ilmu statistika. Ada beberapa konsep ya. Saya ingat Ibu ada beberapa, tapi nanti kalian lihat lagi di peta konsep ada penyajian data, apalagi ada selain penyajian data, ada pemusatan data. Nah, terus apa lagi? Ada ukuran letak data yang kemarin kita tatap muka, yang kalian maju ke depan dengan kelompok. Kemudian yang hari ini adalah ukuran penyebaran data. Nah, kalian bisa menambah tanda plus ini, ya kan? Kalian buat di sini tanda plus. Nanti kalian tulis, ya, kalian tulis apa konsep yang paling gampang. Katakanlah konsep 1 misalnya, penyajian data, ya kan? Penyajian data. Terus kenapa itu gampang? Kalian bisa jelaskan sedikit kenapa itu gampang? Karena bla 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 misalnya. Ya, silahkan. Ibu tunggu semuanya menjawab. Jawab sekarang, Bu ya. Iya, jawab sekarang. Ada di kolom komentar ya, linknya silakan dilihat di kolom Zoom, di kolom chat di Zoom. Itu ada linknya, silakan dijawab. Kalau satu aja yang paling mudah kalian pahami selama kalian belajar ilmu statistika. Terus kenapa itu yang paling gampang dipahami? Apa alasan kalian? Pendek saja jawabnya. Udah, Kim. I-nya berapa? Tahu cara hitung panjang kelas? Kok jangkauan? Panjang kelas nih. 30 sampai 3. Kamu kelasnya yang mana tadi? Ini ya.
60 sampai 69. Berarti 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 kan. Berarti ada berapa? Maka I-nya 10 di sini kali 10. Nah, ini modus ya. Ya. D1 berapa? 4. Kok tahu kamu 4? 12 kurang 8. Nah, D2 12 kurang 10. Oke, good. Habis itu median lagi ya. Penyajian data, menurut saya konsep formulanya mudah dipahami. Di penyajian data nggak ada formula bahkan, ya kan? Cuma menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, dan seterusnya. Kemudian histogram, dan seterusnya. Oke, good. Yang lain, silakan Ibu tunggu. Ibu nggak bisa ketik kok. Oh ya, kok bisa? Kawan-kawan bisa kok. Di sini. Nggak ada yang tanda plus tuh. Oh, coba refresh. Refresh nanti keluar. Itu biasanya jaringan ya. Kalau jaringan nggak pas nanti nggak keluar tanda plus ini. Ini siapa yang jawab nih? Yang ini siapa? Ini sama ya, sama-sama penyajian data. Ya, udah muncul lagi penyajian data juga. Karena di penyajian data tidak ada formulanya. Jadi kalian memang bermasalah dengan ini ya, rumus-rumus ya. Karena memang ya sebenarnya kalau kita tipikalnya suka dengan pola, dengan pattern tertentu, rumus itu jadinya gampang sebenarnya. Cuman mungkin kalian tipikalnya adalah tipikal verbal, bukan tipikal numerik atau diagramatik. Kalau orang yang sifatnya verbal memang lebih suka yang tidak ada rumus, tidak ada pola, ya kan? Tapi kalau misalnya ibu pribadi, ibu lebih numerik dan lebih diagramatik. Jadi kalau orang yang suka numerik atau diagramatik itu lebih suka yang ada polanya, lebih gampang kepalanya mengingat kalau ada pola gitu. Kalau nggak ada pola justru ibu susah ngingatnya. Nah itu. Jadi beda orang memang beda, masing-masing orang kan unik ya, beda orang beda. Nah ini ada yang jawab pemusatan data karena dikerjakan dengan kelompok dan ada penjelasan langsung. Kalau nggak salah itu ukuran letak data tuh. Pemusatan data kita Zoom ya kemarin tuh kalau nggak salah. Zoom sama menggunakan kelas Google. Ya, ada ini penyajian data ada 3 orang, kemudian pemusatan data ada juga yang menjawab ukuran letak data. Ibu nggak bisa juga, cuma putar-putar tuh toh. Ya udah, kamu sabar aja ya. Kamu bilang aja apa yang kamu suka, apa yang paling gampang, kamu mudah pahami. Yang pertama, yang penyajian data. Biar ibu ketik. Penyajian data ya. Iya, Bu. Alasannya kenapa? Karena nggak tahu, mudah aja itu, nggak ribet. Mudah aja, nggak ribet. Salah. Mudah aja, nggak ribet ya. Oke. Ukuran letak data ini nggak ada alasan. Ini siapa yang buat nih? Coba edit apa alasannya nih? Ini baru 5 orang ya. Belum semua menjawab. Silahkan. Sambil ibu mau lihat abang ganteng hakim di sebelah dulu. Udah selesai belum? TB tunggu dulu. Tentukan dulu kelas median. Oh, kelas modus kamu di mana tadi? Oh, kebetulan sama ya. Modus kamu tahu ya kenapa di sini? Karena dia paling banyak frekuensinya 12 kan? Bukan karena ibu bilang tadi kan kamu buat modus di situ kan? Kan? Kalau di kelas median hitungnya dari nilai N/2. Itu bedanya. Ini kebetulan sama Kim. Kebetulan sama-sama di kelas 4 karena di sini juga modus kan paling tinggi frekuensinya. Nah, kelas median pun ketika kamu hitung 22,5 tadi kan posisinya di sini juga. Nih kan 29, berarti kan 22,5 sini. Jadi kebetulan sama, TB sama. Oke, coba TB sama. Terus ukuran letak data, ada rumus-rumusnya. Kayaknya semuanya sama. Ya. Oke, good. Banyak kali yang jawab penyajian data nih. Pemusatan data karena mudah jika ada formula. Formula yang ada mudah dipahami. Oke, good. Ini ada orang Korea nih baru masuk. Siapa orang Korea nih?
Penyajian data lebih mudah aja. Oke. Baru 7 orang ya yang menjawab. Di kelas kita hari ini yang datang berapa orang sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 siswa. Oke, 17. Oke, good. Dibagi dengan nilai frekuensi di kelas tersebut. 17 kan yang sebelum nilai frekuensi di kelas ini 12. Jangan lupa dikali dengan 10 ya. Kamu memang pinter, cuma kamu nggak buat. Itu ibu kesal kali ya. Kalau nggak diliatin kamu nggak buat. Enggak, ibu nggak ragu sama hakim sebenarnya. Oke, sudah pada mengisi ya. Terima kasih. Ini memang ibu udah prediksi ya, kalian pasti bakal banyak yang menjawab penyajian data daripada yang lain-lain. Tetapi ada bagian dari penyajian data yang menurut ibu masih kadang-kadang kalian merasa hasil jawaban kalian masih kurang tepat ketika kalian menyajikan dalam bentuk tabel, ya kan? Ketika kalian menentukan panjang kelas itu sering silap-silap, ya kan? Karena kalian nggak menghitung panjang kelas dengan baik. Misal 30 sampai 35, maka 30 termasuk ke dalam perhitungan panjang kelas 31, 32, 33, 34, 35, ya kan? Nah, itu sering biasanya kalian silap di situ. Kemudian ketika kalian membagi kelas menjadi banyak kelas juga sering nanti dalam perhitungan aturan Sturges itu juga nanti kalian sering silap di sana. Kemudian juga menentukan tepi bawah, tepi atas juga itu sering biasanya kalian loncat datanya. Nah, itu hati-hati sekali. Karena apa? Ketika kalian menyajikan dalam bentuk tabelnya sudah tidak tepat, maka nanti histogramnya salah, poligonnya salah, diagram batangnya salah, yang lain salah semua, ogif-nya salah, dan seterusnya. Maka hati-hati sekali. Oke, good ya. Mungkin nih pada udah beberapa orang mungkin terkendala sinyal, ya kan? Nggak apa-apa. Nah, kita kembali lagi. Ibu mau menyapa kalian lagi. Kira-kira tugas proyek mandiri sudah sampai mana progresnya? Tinggal nomor yang interkuartil tuh, Bu. Oh, yang terakhir ya, karena baru kita belajar hari ini ya. Iya, Bu. Nomor 7 satu lagi. Oke, nomor 7. Terus yang itu hampir semuanya sama seperti itu atau gimana? Atau beberapa orang saja? Yang laki-laki? Yang laki-laki udah Ferdian, siapa lagi itu yang ada? Alfi. Iya, Bu, tinggal nomor 7. Wah, mantap kali ini anak Cesingkil nih, tinggal satu lagi. Berarti kayaknya sore ini udah bisa dikumpul ya kalau udah selesai semua ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Hakim, sampai mana proyek mandiri, Kim? Belum buat? Oh, udah nomor 4. 2 minggu lalu pun nomor 4 di depan ibu kamu buat kan? Tuh, tabelnya ada. Nah, Tabel histogram. tabel histogram kok bisa nggak ada? Buat, kamu buat tabelnya. Kan buat di laptop. Hmm. Tuh, pilih tabel kan. Oh, pilih diagramnya. Pakai diagram batang. Lihat lagi video ibu. Kamu pasti nggak nonton video ibu. Cara membuat histogram dengan menggunakan diagram batang. Jadi tinggal kamu dempetin aja dia. Ada caranya. Atau kalau kamu bawa laptop nanti ibu ajarin. Ya. Nur Ramadana, Ferdian, sampai mana udah? Asya ada suaranya nih. Siti, sampai mana udah proyek mandirinya? Tinggal nomor 7 juga, Bu. Tinggal nomor 7 juga. Nur Ramadana, Nur, ibu panggil nama sendiri nih. Sampai mana udah? Tinggal nomor 7 juga. Sophia, Maula, Nuri, Farah. Tinggal nomor 7 juga, Bu. Oke, sama semua. Berarti anak Cesingkil, ibu asumsikan sore ini udah selesai ya. Jadi kalian kalau bisa yang udah bisa dikerjakan terus, karena kan nanti kan ada ujian dari pelajaran lain, ya kan ada tugas-tugas pelajaran lain, jadi nggak pikir lagi pelajaran matematika, udah selesai pelajaran matematika.
Nah, itu ya. Nanti perlu juga kalian cek ulang, mungkin dari awal siapapun yang ada di kelas Aceh Singkil, siapapun orangnya, dicek dari bulan 7 ada nggak nilai yang memang terlalu jelek menurut kalian ya. Mungkin terlalu, misal KKM-nya 70, nilainya 20. Ya, mungkin ada bisa direvisi, kalian bisa mengerjakan bank soal. Nah, kalau untuk bab geometri, kalian kerjakan bank soal geometri, sedangkan untuk bab statistika, kalian kerjakan bank soal statistika. Ya, sebentar Ibu, tunggu dulu lewat truk nih, besar kali suara truk nih. Nah, nanti untuk soal statistika, kalau sudah kalian kerjakan ya dari bank soal, nanti kalian kirim aja ke WA Ibu. Nanti Ibu bisa lihat di tugas-tugas mana yang kira-kira masih jauh di bawah KKM, Ibu tambah ke sana. Nah, seperti itu. Seperti yang udah Ibu. kalian lakukan di bab sebelumnya. Ya. Soalnya itu pilih sendiri, bukan terserah kan? Ya, pilih sendiri yang menurut kalian bisa kalian kerjakan. Iya, Bu. Ya. Karena harapan Ibu nih siswa Aceh Singkil kan nggak ada masalah apa-apa ya, nggak ada yang terlalu terkendala nih kecuali hakim yang ada di sini. Kalau dia bisa mengerjakan semua pun kalian juga sama, ya Ibu pastikan nggak ada yang dapat C satupun. Ya, semuanya ya minimal B lah. Tapi kalau semuanya di atas KKM, itu pasti di tangan sudah ada nilai A. Ya. Karena ini kan semester 5 akan menjadi penentu untuk kalian ke perguruan tinggi. Terus satu lagi, matematika itu adalah the father of knowledge ya. Kalau di Indonesia ini matematika itu segala-galanya. Jadi kalau nilai matematikanya rendah, nilai yang lainnya bagus itu belum tentu juga diterima di perguruan tinggi. Tapi kalau nilai matematikanya bagus, nilainya rendah, itu ada kemungkinan masih bisa diterima di jurusan favorit kalian. Nah, itu memang udah jadi apa istilahnya paradigma ya untuk siswa atau mahasiswa yang bersekolah atau berkuliah di Indonesia. Nah, kita ini sudah hampir di penghujung kelas ya, dan juga kita sudah selesai dengan materi kita semuanya, 2 bab di semester 1, ya kan? Di chat room Ibu sudah membagikan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini, ya. Kalian bisa mengisinya di sana. Itu termasuk dengan kalau boleh pembelajaran kita secara keseluruhan selama masa daring maupun tatap muka selama berapa bulan sih? Bulan 7, 8, 9, 10, 11, 5 bulan ya lebih kurang. Ya kan? Kalian bisa mengisi di sana bagaimana dengan proses pembelajaran kita hari ini. Memang pertanyaannya itu, jadi kalian bisa modifikasi juga terkait dengan semua pembelajaran sebelumnya. Di situ kalian bisa mengisi beberapa, ya bisa mengisi lebih dari satu reaction, ya kan? Kalian bisa mengisi semuanya apa yang kalian rasakan. Mungkin di pertemuan pertama membosankan di bulan-bulan 7, kemudian pertemuan kedua mungkin membingungkan, boleh juga diisi. Di pertemuan ketiga mungkin menyulitkan, terlalu sulit, boleh diisi. Mungkin ada pertemuan ke-8 mungkin gampang, boleh juga diisi. Ini terserah. Kalian mau isi di semua pertemuan boleh, mengisi salah satu juga boleh. Ya, silahkan semuanya mengisi dari chat room. Ada linknya Ibu sudah share. Di rumah kalian hujan nggak sih? Di sekolah hujan ini. Di sekolah sudah hujan. Biasanya kalau udah hujan sinyalnya mulai nggak bagus biasanya. Ya, sudah ada yang mengisi. Silahkan yang lain. Kita sudah jam 9.50 ya. Nanti kita ada waktu 10 menit untuk mengakhiri kelas kita. Ya, semoga nanti kalau ada kekurangan-kekurangan kita bisa perbaiki di semester depan. Karena semester depan kemungkinan besar kita akan seluruhnya tatap muka, ya kan?
apakah nanti akan ada metode shift dan seterusnya, nanti itu akan coba kita lihat, tapi kemungkinan besar memang tatap muka tanpa shift, ya kan? Cuman Ibu nggak tahu apakah belajarnya bakal sampai jam 4:30 atau jam 5 atau tetap setengah hari, kita belum tahu. Tergantung nanti keadaan perkembangan kasus COVID ya dalam beberapa 1-2 bulan ke depan. Tapi memang ada kemungkinan asrama akan dibuka, terutama untuk siswa-siswa yang masih jauh di luar Kabupaten Pidi. Itu asrama sudah mulai dibuka bertahap sejak bulan 1 nanti, ya awal semester 2. Ya, akhirnya terbiasa, ya kan? Ya, itu kan yang Ibu katakan kepada kalian di kelas pekan lalu. Kita nggak boleh lagi mengambing hitamkan pandemi. Ya kan, kita sudah saatnya berpikir ke depan. Jadi jangan jadikan lagi pandemi itu sebagai sesuatu yang menjadi alasan kita nggak belajar. Jangan sampai lagi seperti itu. Ya, jadi Ibu nggak mau ada terutama nih siswa di Aceh Singkil yang secara keseluruhan kalian nggak ada masalah di pelajaran Ibu juga. Mungkin di pelajaran lain juga nggak ada masalah. Ibu nggak mau kalian punya pikiran yang pandemi ini membuat atau menghambat belajar kalian. Itu nggak mau Ibu. Ibu mau justru karena pandemi, kalian merasa kalian bisa langsung terus mengupgrade diri, membiasakan diri, beradaptasi, kemudian menambah ilmu baru di luar proses belajar di sekolah. Karena kalian punya cukup waktu ya, dari siang sampai malam itu mau ikut pengajian kah misalnya, atau mau ikut webinar, atau mau ikut kegiatan virtual lainnya, itu juga akan jadi sesuatu yang bisa mengupgrade diri kalian. Jadi jangan biarkan otak kalian tuh diam kayak gitu saja, nggak ada perkembangan, nggak ada progres apapun. Ya, sekarang sudah mudah dipahami. Oke, mata jiwa, oke, bingung. Nah, ini yang jawab bingung, sulit, ini nanti langsung jawab Ibu lagi ya, di bagian mana yang membingungkan. Nah, selanjutnya juga sangat dipahami. Pertemuan pertama mudah, lama-lama susah ya. Ya, oke. Awalnya membingungkan, berarti sekarang udah lebih mudah ya, bagus. Ini yang masih bingung sampai hari ini, ya silahkan nanti japri Ibu ya di bagian mana yang kalian belum paham. Nanti biar lebih spesifik penjelasan Ibu kalau kalau japri kan lebih spesifik di bagian mana. Tapi kalau rame-rame kayak gini kan sifatnya klasikal. Ibu nggak bisa pastikan, oh Sophia udah tahu semua, oh Ferdian udah paham semua. Ibu nggak bisa pastikan itu. Oke, Ananda Hakim sudah selesai? Udah. Oke, kalau udah foto, submit terus. Biar beres-beres satu-satu kerjaan. Itu belum semua nomor ya. Oke, masih ada yang mau mengisi? Sudah 8 siswa yang mengisi. Seingat Ibu ada belasan kalian di sini ya. Masih ada yang belum isi, silakan. Ya, Sophia mau ngomong? Nggak jadi, Bu. Nggak jadi ya. Memang bahaya kali Zoom nih. Begitu mau ngomong langsung ketahuan ya. Yang lain udah Ferdian ada orang nggak sih? Nggak ada suara dari tadi? Ada, Bu. Ada. Nur Ramadana ada? Ah, ini yang nggak ada nih. Dari tadi Bu panggil nggak ada. Bolos ya, Nur ya kalau nggak ada ya. Oh ada. Ada. Oke. Raisa ada? Nggak ada suara centil-centilnya. Ada, Bu. Ada. Kapan nulis novel lagi, Raisa? Kapan nggak tahu. Besar juga nih sulit dipahaminya. Rame yang nulis sulit dipahaminya, besar nih soalnya. Bahaya kali ini matematika nih memang. Matematika jangan-jangan baru dengar kata matematika aja udah down duluan. Ya kan? Lihat gurunya sekali lagi jatuhnya, ada 2 kali jatuh, ya kan? Lihat pelajarannya jatuh sekali lagi, 3 kali jatuh. Nah, itu kalau matematika biasanya kayak gitu. Nggak tahu kenapa ya, kira-kira apa ya yang membuat matematika itu jadi momok menyeramkan? Ada yang kasih pendapat nggak? Karena banyak angkanya, Bu. Karena banyak angkanya, itu menurut Sophia. Menurut yang lain? Nuri mungkin mau kasih pendapat yang jarang-jarang bersuara nih, siapa lagi? Kalau Adina dia sering dia ngomong. Adina?
Cut Faiza yang daring ya, selama ini daring terus ya? Iya, Cut. Iya, Bu. Ya, tapi kamu walaupun daring, kayak minggu lalu kamu bagus ya pemahaman kamu ya. Artinya kamu dengan video itu membantu ya. Atau kamu mungkin ada belajar di buku-buku yang lain atau di YouTube yang lain. Jadi Ibu lihat memang cara Cut mengerjakan itu cukup masuk akal ya. Artinya memang dia bisa mengikutinya walaupun daring. Cut posisinya di mana sekarang? Di Banda Aceh, Bu. Di Banda Aceh. Memang memilih daring ya? Iya, Oke. karena kan biasanya asrama. Oh, biasanya asrama. Nanti kalau bulan 1 buka asrama, nanti balik ya ke asrama ya? Iya, balik, Bu. Oke. Ya memang, Ibu, ya. izin kamar mandi, Bu ya. Oke, waktu kita pun sudah mau habis ya. Ada sekitar 4 menit lagi. Bagus, Baik. Cuk. Ya. Siapa nih? Asya. Asya baru hilang sinyal dia ya. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang mengisi ya, di sini memang yang paling banyak ini sulit dipahami. Yang Ibu lihat yang bagian dari pihak kalian, sisanya memang katanya ada yang menyenangkan, ada yang mudah dipahami, sudah terbiasa, terkadang bosan. Ya namanya aja manusia ya, kadang-kadang kita ada di tahap yang memang aduh kayaknya udah bosan banget ini aja yang kita pelajari. Atau ini alasannya lain nih. Ini terkadang bosan nih karena memang kita belajarnya udah terlalu terlalu gampang sehingga materinya udah membosankan, atau sebaliknya nih. Siapa yang ngisi nih? Mungkin terlalu mudah materinya sehingga butuh materi yang lebih sulit, Ibu bisa kasih yang lebih sulit. Ya kalau mau, nanti dikabari aja. Ya. Oke, kita sudah di penghujung kelas ya. Terima kasih kalian sudah berhadir hari ini, terutama kepada 12 siswa yang bisa bergabung di Zoom. Itu ada Adina Sura, ada Alfiza Mriza, Asya Azzaulaya, ada Cut Faiza, Farah, Ferdian, Maula, Mauliza, Nur Ramadana, Nuri, dan Raisa dan Sophia. Terima kasih sekali untuk kalian ber-13. Di sini ada Hakim, artinya ada 13 siswa total yang memang mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Ya, sisanya mereka sudah mengisi presensi sebenarnya di Google Classroom, tapi Ibu nggak tahu mungkin terkendala sinyal, paket, kuota, dan seterusnya. Ya, terima kasih sekali lagi ya untuk semuanya. Hari ini kita sudah selesai materi kita matematika untuk semester 1. Insya Allah semester depan kita akan masuk ke peluang. Ya, peluang nanti Ibu akan bagi handout mungkin semasa liburan ya, untuk pertemuan pertama agar kalian mungkin ada sedikit modal lah untuk masuk di pertemuan pertama. Kemudian satu lagi tugas dari Ibu untuk semua siswa kelas 12 yaitu terkait dengan community service. Itu silahkan dipikirkan terus dari sekarang, karena hari ini kami rapat, nanti dalam pekan ini atau pekan depan Ibu akan umumkan apa saja yang akan menjadi tanggung jawab kalian dalam kegiatan community service. Ya, semuanya terima kasih. Sekali lagi Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.